Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa lagi dengan saya di mata kuliah mekanika tanah ya. Kali ini kita akan membahas tentang soil compaction ya. Hubungannya dengan percobaan laboratorium yang namanya Proctor test ya. Oke, kita sudah bahas sebelumnya ya tentang sifat fisik tanah, properti tanah gitu ya. Sedikit akan saya ulang di sini bahwa tanah sebetulnya bisa kita urai ya, kita bisa urai ke dalam 3 bagian ya. Bagian padat, ya, bagian solid, kemudian dan bagian rongga gitu ya, void, yang mana bisa diisi oleh air ataupun atau udara gitu. Bisa salah satunya, bisa air saja, bisa udara saja gitu ya. Jadi void ini maksudnya volume itu penjumlahan dari volume bagian padat, bagian air, dan bagian udara. Bagian udara dan air ini menempati namanya void. Jadi void ini penjumlahan dari volume air dan volume udara. Nah, untuk berat tentunya karena udara tidak punya berat, dia hanya penjumlahan dari bagian solid dan bagian airnya saja gitu ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, saya yakin pada ngerti lah ya. Oke, lanjut. Nah ini sebetulnya sudah kita bahas ya semua. Nah, ingin saya tekankan di sini pertama yang ini ya, hubungannya antara dry density dengan wet density gitu ya. Itu dry density adalah wet density dibagi 1 ditambah water contentnya gitu ya. Dan yang kedua yang ini kalau misalkan diketahui GS ya, GS itu adalah berat jenis dari butirnya sendiri dan derajat saturation ya gitu ya. Artinya kalau saturasinya 1 ini akan hilang gitu ya, sehingga rumusnya menjadi GS dikali gamma W, dalam hal ini density dari air bagi 1 ditambah water content dikali GS itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang 2 ini tolong diingat-ingat, ini akan dipakai dalam percobaan kompaksi di laboratorium. Nah, ini ada yang namanya Proctor test. Apa sih sebetulnya Proctor test? Nah, ini ada 2 ya sebetulnya. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya standar Proctor test, ada kemudian berikutnya. Jadi standar Proctor test ini dimodifikasi gitu ya. Apa bedanya? Ini sini bisa kita lihat sebetulnya. Apa sebetulnya Proctor test ini? Jadi untuk mendapatkan kompaksi dari tanah, cobaan di lab itu. Jadi tanah itu kan tanah lapangan atau yang ngambil di lapangan atau dicampur air gitu ya, dimasukkan. Nah, untuk yang standar dia dibagi menjadi 3 lapisan. Jadi 1 lapisan, jadi tanah dimasukkan mold ini tempat itunya wadahnya gitu ya, wadah untuk tanahnya. Kemudian lapisan pertama misalkan dimasukkan, kemudian ditumbuk dengan hammer ya 2,5 kg dengan ketinggian 30 cm ya, dan 25 kali gitu ya, 25 kali. Nah, kemudian untuk yang modified ya, jadi dimodifikasi ya, dirubah berat si hammer jadi 4,5 kg, kemudian tingginya juga ditambah 15 cm jadi 45 cm gitu ya, tapi blow-nya tetap 25 kali dan lapisannya ditambah menjadi 5 lapisan. Maksudnya didetailkan lagi, asalnya yang 3 lapisan dengan tingginya yang sama ya, jadi 5 lapisan gitu. Tapi terlepas dari itu, apa sih tujuannya? Itu tadi dia ini untuk mendapatkan tanah menjadi kompak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, yang di kanannya grafik ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik, artinya 6 kali percobaan. Jadi percobaan pertama misalkan ya, tanahnya sekian, dikasih air gitu ya, ditumbuk. Nah, setelah dapat 3 lapisan, kalau 3 lapisan 5 lapisan, 2 lapisan gitu ya, ditimbangkan ditimbang ya dengan si moldnya tentunya, dapat tuh berat, artinya berat mold sama berat tanah. Nah, kondisi awal ini tentunya ada air di situ, dapat tuh, kemudian di oven dikeringkan, si airnya hilang menjadi berat kering gitu ya. Artinya kita dapat parameter pertama volume, dapat ya, nah volumenya tetap segitu, kemudian berat basah dan berat kering. Artinya
volumenya dapat, beratnya dapat, kita dapat itu tadi dry density. Pertama wet density ya, density-nya, kemudian dry density. Yang diplot ini adalah dry density gitu ya. Setelah di open itu dapatkan tuh, oh ya, dapat juga berat air tentunya ya. Dari berat air ini kita dapat moisture content atau water content dalam prosesnya. Nah, kita plot gitu ya. Begitu misalkan yang pertama berapa gitu ya water contentnya, kemudian dapat dry density berapa, dapatlah garis maunya ini yang merah ini ya. Nah, dapat. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya mirip seperti gunung, artinya di situ ada puncaknya. Nah, yang kita cari adalah begitu dry density ini puncak ya, optimumnya itu berapa gitu, itu maksimal gitu ya, begitu sini si water content ini itu berapa. Nah, ini yang kita cari gitu ya. Nah, apa sebetulnya grafik ini, bagaimana cara membacanya? Nah, logikanya begini, sebetulnya tanah itu kalau misalkan airnya kurang ya sedikit, terus kita kompaksi gitu, nanti kita dapat dry density juga kecil gitu. Misalkan di sini. Nah, begitupun kalau misalnya airnya terlalu banyak, misalkan sampai 19% gitu, atau 20% bahkan, maka dia itu makan bagian kecil. Ya kita logikanya bayangin aja tanah kita kasih air ya banyak, nanti akan lepas kan ya. Jadi nanti begitu kering, volumenya itu besar tapi beratnya itu sedikit gitu ya, maka dia density-nya menjadi kecil gitu. Nah, ada satu nilai di mana yang membuat dry density ini maksimum ini. Nah, yang optimumnya itu berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Jadi begitu dry density-nya di sini paling tinggi, nah disinilah namanya water content yang optimumnya itu gitu. Nah, gitu ya pengertian dari grafik ini. Nah, selanjutnya nih ada sebuah katakanlah latihan perhitungannya. Latihan perhitungannya, misalkan kita melakukan percobaan sampai 5 kali percobaan gitu ya. Oke, percobaan dengan water contentnya kita dapat 5%, 7%, 10%, 13%, 15% ya, dengan wet density-nya ya urutan seperti ini gitu ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mencari dry density setiap percobaan ini gitu ya. Karena kita proses tadi ya. Density dibagi 1 ditambah kontennya gitu ya. Ini karena persen gitu ya, jadi tentunya 0, sekarang ini 0,05 aja. Artinya di sini dibikin lagi satu baris ya untuk ininya, untuk harga dry density-nya gitu ya. Di sini dengan rumus yang di bawah ini gitu, sini gitu ya. Nah, setelah dapat baru diplot ini dengan ini nanti ya. Dengan ini gitu ya, water content dengan dry density. Oke, katakanlah ini seperti ini percobaan pertama, ini percobaan kedua, percobaan ketiga. Makanya dibilang ini hanya bukan hitungan dari percobaan laboratorium ya, karena untuk mendapatkan nilai seperti ini tidak mudah gitu ya. Artinya gak akan mungkin juga. Di sini sebenarnya ketahuan maksimumnya udah ketahuan nih, density-nya 2 gitu ya. Kemudian optimumnya 10 nih udah ketahuan ini sebetulnya gitu. Tapi nggak seperti itu biasanya gitu ya. Kita didapatkan dari mana referensi. Oh ya, sebelumnya tadi ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan pertamanya plot grafiknya kalau kita buat gitu ya. Tadi udah diplot. Kemudian tentukan rank water content pada keadaan kompaksi dengan dry density di atas, jangan 95 aja ya, 95%. Apa maksudnya ini? Kita kembali lagi ke grafik ya. 95%. Artinya jadi kan ini maksimumnya udah ketahuan nih 2. 95% nya berapa? 90% nya itu artinya 1,9 kan ya. 95% dari 2 itu 1,9. Nah, dari 1,9 ini tarik garis ke bawah gitu ya. Tarik garis ke bawah ini dari sini. Garis ke bawah. Nah, dapatlah water contentnya itu range-nya itu 8 sampai 12 gitu ya. Karena yang ditanyakannya range. Nah, jadi range-nya itu ini. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau di lapangan kenyataannya itu akan sulit gitu ya mendapatkan satu titik itu ya, satu nilai menghasilkan dry density-nya itu yang paling tertinggi.
artinya 10 kan ya, artinya 10% gitu. Nah biasanya dipakai itu adalah range berapa sampai berapa. Nah dipakailah itu tadi 90% dry density ditentukan 90% misalkan ya, oh berarti 1,9, baru di sini tarik sini, tarik, maka dapatlah 8 sampai 12. Artinya begitu kita melakukan percobaan dan dapat water contentnya 8 ataupun 12 itu masih katakanlah dalam toleransi. Ya memang lebih bagus lagi misalkan 9 atau sampai 11 lah ya. Kalau 10 lebih bagus lagi, tapi kenyataannya itu sulit gitu ya. Nah begitu maksudnya. Jadi biasanya kenyataannya 8 itu dipakai itu range gitu ya, 8 sampai 12% ya masih bagus lah. Toh ininya juga density-nya juga 1,9 gitu ya. Lebih bagus lagi misalkan ya 9 atau 11 atau 10 gitu ya. Nah itu mungkin ya pengertian dari surfaksi dalam hal ini percobaan rock test di laboratorium ya. Itu saja mungkin ya yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan di komen ya, ataupun di WA juga boleh, di e-learning juga boleh, di portal ya. Bisa kerjakan ya tugasnya, karena perhitungannya sih sama seperti ini, karena saya mengganti nilai-nilainya saja. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.